Seorang ibu-ibu ini biasanya kalau belanja perhitungan. Ya mudah-mudahan kalian anak-anaknya dari ibu-ibu ini juga seperti itu ya. Karena mikir banyak keperluan. Nah, dia tuh harus hemat, gitu mikirnya. Nah, gini, ceritanya seperti ini keadaannya. Seorang ibu yang hemat nih ceritanya, selalu mencari barang yang murah. Ini juga ibu-ibu. Tapi dia tidak melepaskan dari kualitas yang bagus kalau saat berbelanja. Murah berkualitas. Nah, gitu, ibu-ibu milenial nih kayaknya seperti ini. Kemudian suatu hari ketika sedang belanja, dia melihat ada obral kertas tisu kamar mandi. Oh, langsung di benaknya terpikirkan ini kan kebutuhan yang harus ada di rumah. Gitu ya. Melihat ada obral kertas tisu kertas tisu kamar mandi. Ini pernah lihat enggak tisu kamar mandi seperti apa? Yang gulung-gulungan itu. Biasa tinggal tarik kalau habis pup atau habis pipis gitu kan. Biasanya di hotel ada di mana itu biasanya itu kan ada. Tapi ini di rumahnya ini ibu-ibu milenial rumahnya udah mirip hotel aja kalian. Itu seperti itu kira-kira. Nah, ketika sedang belanja ya melihat ada obral kertas tisu kamar mandi. Yang dilihatnya di situ setiap pak yang diobral terdiri dari 4 gulungan kertas tisu. Nah, jadi setiap paknya itu udah dimasukkan dalam pak-pakan, dibungkus dalam satu satuan gitu. Nah, isinya ada 4 gulungan. Karena kertas tisu kamar mandi itu biasanya bergulung-gulung gitu. Nah, dengan masing-masing ada kira-kira 250 lembar untuk setiap gulungan. Kalau kita biasanya ke toiletnya di hotel itu atau dimanapun ya kamar mandi yang pakai kertas tisu ini, itu biasanya ada tempat sobekannya kan. Misalnya kita tarik, nah kemudian ada pembatas untuk disobek ya. Ya enggak? Iya Pak, ada Pak. Nah, iya. gitu. Nah, itu dijelaskan dalam bungkusannya itu disebut bahwa ada 250 lembar untuk setiap gulungan. Jadi ada 4 gulungan dalam satu pak, gitu ya. Kemudian masing-masing gulungan ini itu kalau kita tarik itu kan ada pembatas-pembatasnya. Nah, itu sekitar 250-an lembaran pembatas kertas tisu itu dalam satu gulungan. Kebayang belum? Kebayang Pak. Kebayang. Nah, ya, itu yang kita inginkan. Kalau tidak tahu masalahnya, tidak bisa paham dengan masalahnya, susah kita memodelkan. Nah, kemudian si ibu ini mencoba memperkirakan ketebalan kertas tisu. Nggak penting banget. Penting nih sebenarnya. Ya, mencoba memperkirakan ketebalan kertas tisu obral tersebut. Untuk apa? Untuk dibandingkan dengan yang biasanya ia gunakan. Nah, kalau ada barang murah, kita kan mau cari tetap ada kualitas. Ya otomatis kita akan bandingkan yang sudah punya kita dengan kualitasnya kita itu udah ada. Nah, dia membandingkannya, tebalannya. Kalau terlalu tipis kan berarti nggak bagus, atau terlalu tebal banget itu juga nggak bagus. Nah, itu maksud dari ibu ini. Ya, dia coba perkirakan ketebalan kertas tisu obral tersebut. Nah, untuk dibandingkan dengan yang biasanya dia gunakan. Nah, kemudian dia tahu bahwa setiap lembarannya mempunyai panjang 10 cm karena udah dijelaskan dalam pakannya itu bahwa kalau tarik panjang ada bagian-bagiannya, satu bagiannya itu adalah 10 cm. Kemudian dia memperkirakan diameter atau garis tengah gulungan itu yaitu sekitar 8 cm walaupun sebenarnya di dalam kertas itu sudah tertulis kan kalau satu pak isinya 4 gulung. Nah, gulungannya itu dari pinggir sana diameter dari pinggir kiri ke pinggir kanan kalau di gulungan itu dari pinggir sini ke sini itu sekitar 8 cm. Kemudian setiap gulungan itu menggunakan silinder dari karton. Biasanya kan 8 cm itu diameter keseluruhannya ya yang tisunya itu. Nah, kemudian di dalamnya itu ada kan gulungan kecil karton sebagai penggulung supaya tisu ini bisa bergulung di situ.
Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Pak. Saya kan biasanya tuh ada gulungan kecil, apa ya, silinder kecil dari karton. Nah, kemudian barulah tisu itu membelit-belit, belit banyak sampai besar jadinya. Nah, yang kecil itu, yang silinder dari karton itu diameternya itu adalah 3 cm. Bisa dipahami ya? Tapi kalau yang gulungan besarnya itu ya 8 cm tadi disebutkan. Oke. Pada mulanya si ibu ini kebingungan, menyadari bahwa lembaran-lembaran tisu tersebut sungguhnya digulung pada silinder karton secara spiral, maksudnya melingkar gitu ya. Dengan radius yang semakin membesar. Ada silinder dari karton, bulat gini ya, kemudian dilingkarin. Nah, ini kan semakin lama, itu kan semakin membesar. Disadari seperti itu oleh ibu. Oleh ibu yang hemat nih tadi ya. Semakin lama kan radiusnya semakin besar, radius jari-jarinya. Atau kalau bisa secara umum berarti diameternya atau keseluruhan kelilingnya itu. Nah, kalau kita anggap sebagai lingkaran, itu makin lama kan lingkar-lingkar kan makin gede. Bisa dipahami ya? Semakin gede. Tapi dia kan masih bingung menyadari itu. Tapi beberapa lama kemudian dia tahu bagaimana mengatasi masalah ini. Dengan cara apa? Dan segera menghitung ketebalan kertas tisu obral tersebut. Nah, ini kan gambaran dari kenyataan yang terjadi. Tapi ini berupa cerita, berupa kondisi. Berupa kondisi. Yang mana kondisi ini kalau kita modelin ke matematika mungkin simple.